Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Putriana, NIM 8600381125, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Lampung. Tugas 1, Pancasila. Tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama yaitu proses lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan perjuangan yang melibatkan para tokoh bangsa. Perumusan Pancasila dilakukan menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 melalui beberapa tahap penting, yaitu sidang BPUPKI, penyusunan Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Proses ini mencerminkan semangat kebersamaan, musyawarah, dan toleransi dari para pendiri bangsa dalam menentukan dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap tahap memberikan kontribusi penting dalam lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI. BPUPKI yaitu Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI pertama diadakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Dalam sidang ini muncul beberapa tokoh penting yang mengemukakan gagasan mereka. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas dasar negara: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Supomo, mengusulkan dasar negara dengan paham integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh elemen masyarakat tanpa memisahkan kepentingan individu dan golongan. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno, pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 dasar: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno inilah yang menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Selanjutnya yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk menyusun kembali rumusan dasar negara. Hasil sidang sebelumnya, panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan tokoh nasionalis serta Islam lainnya. Hasil kerja panitia ini adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi rumusan Pancasila versi awal dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi dan semangat persatuan antara golongan nasionalis dan Islam agar dasar negara yang akan digunakan dapat mencerminkan ketuhanan bangsa yang beragam. Dan sidang PPKI. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus
1945 dibentuk PPKI yang bersidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, Piagam Jakarta disempurnakan agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Perubahan dilakukan pada sila pertama, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan kebijaksanaan para pendiri bangsa demi menjaga persatuan dalam keberagaman. Dalam sidang ini pula, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dari proses lahirnya Pancasila, generasi muda dapat belajar banyak hal. Pertama, pentingnya semangat persatuan dan gotong royong dalam menjaga keutuhan bangsa. Kedua, nilai toleransi dan menghargai perbedaan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dicontohkan para pendiri bangsa. Ketiga, generasi muda harus memahami Pancasila tidak hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai pedoman hidup dan moral dalam bertindak, berpikir, dan bermasyarakat. Dengan meneladani perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa, generasi muda dapat menjadi penerus yang menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutup, proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI mengajarkan pentingnya persatuan, musyawarah, dan toleransi. Generasi muda perlu meneladani semangat para pendiri bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.